9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tentunya akan saya setujui karena negara kita sudah berpedoman dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tetapi yang di sini yang perlu kita garis bawahi, Mbak, itu karena mengatur untuk PAUD ini, di DIY itu kan sudah memunculkan Perda DIY nomor 2 tahun 2018 yang di sini berbunyi penyelenggaraan perlindungan anak, pendidikan anak di usia dini, seperti itu. Jadi seandainya nanti saya terpilih dan dilantik menjadi lurah Kelurahan Banguntapan, karena di Banguntapan ini kan miniatur Indonesia kecil, Bu. Di sini banyak sekali tempat-tempat ibadah. Tentunya saya seandainya nanti terpilih, karena PAUD ini di jenjang usia 0 sampai 6 tahun, dan kebetulan di dada kami di Banguntapan itu tahun 2021 itu sekitar 3.500 anak. Dan sekarang baru berdiri 38 PAUD. Jadi satu PAUD itu membawai 90 anak, kan seperti itu. Rata-rata atau seharusnya itu satu PAUD itu seandainya 90 anak itu harus ada 5 guru. Untuk dalam hal ini kesejahteraannya juga harus kita benahi juga, karena nyun sewu PAUD ini untuk bersekolah ke SD, SMP, dan SMA itu harus kita didik di usia dini ini. Karena apa? Ini harus penting kan bagi kita seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi nanti kalau guru-gurunya nyun sewu bisa kita beri beasiswa, kita ke jenjang selanjutnya. Makanya di sini saya mempunyai visi dan misi itu, satu, akan memperkuat BUMDes yang ada, dan yang kedua, transparansi anggaran. Seperti itu. Seandainya ini bisa kita lakukan, itu tentunya PAUD-PAUD ini itu akan dari segi siswa, dari segi guru, menjadikan seperti biar semuanya itu sejahtera di dalam hal pendidikan PAUD ini, gitu, Bu. Itu. Jadi nyun sewu, wilayah yang ada di DIY ini kan 4 kabupaten 1 kota. 4 kabupaten 1 kota begitu ya, Pak Tony ya? Ya, bagi saya keadilan dan kesejahteraan masyarakat ini baru ada di kota Jogja. Di sana itu anak sekolah tidak memikirkan, orang sakit tidak memikirkan, sudah dibiayai oleh anggaran dari pemerintah kota. Gitu loh. Nah, ini yang akan kita gaung-gaungkan di dalam visi dan misi kami apabila nanti terpilih itu di nomor 1 dan nomor 2 terkait dengan memajukan atau memperkuat BUMDes yang ada, dan yang kedua adalah transparansi anggaran. Itu nanti apabila saya terpilih dan dilantik, mimpi saya itu seperti kota Jogja. Di Kelurahan Banguntapan ini orang sekolah tidak usah memikirkan, orang sakit tidak usah memikirkan, orang mau meninggal pun di pemerintah kota ini disantuni. Seperti itu. Nah itu monggo nanti kita bisa bersinergi dengan para wakil rakyat yang ada di kabupaten dan tentunya provinsi maupun RI. Karena apapun kepemimpinannya, seorang lurah itu harus ditopang dari legislatif maupun eksekutif. Benar sekali. Karena dia mempunyai kebijakan yang menggulkan anggaran-anggaran yang ada di wilayah tersebut. Makanya di sini saya sebagai calon lurah harusnya mempunyai jaringan-jaringan yang ada di sana. Agar pertama kesejahteraan di dalam hal ini, pendidikan PAUD ini bisa kita perkuat, gitu loh, Bu. Ya. Kalau nyun sewu, apabila seorang calon lurah atau bahkan nanti terpilih menjadi lurah tidak mempunyai jaringan-jaringan yang ada,
itu nyun sewu, kelurahan itu akan monoton itu saja. Bahkan yang saya dengar, guru-guru PAUD ini untuk dana uang saku atau inisiatif itu terlambat gitu loh Bu. Itu yang saya dengar kemarin kita bertemu dengan sebagian guru-guru PAUD gitu loh. Makanya di sini saya akan memperkuat BUMDes ini dengan transparansi anggaran juga, itu mensejahterakan semuanya gitu loh. Itu dari saya. Jadi monggo nanti bisa kita bersinergi dengan eksekutif maupun legislatif agar semuanya itu berjalan dengan lancar. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sony, luar biasa sekali. Sejauh itu begitu ya untuk perhatiannya dan juga kontribusinya serta rencana-rencana jika terpilih nanti menjadi Lurah Banguntapan. Ibu Sumartini mungkin ingin memberikan tanggapan. Sepertinya kalau tidak salah Ibu dari Banguntapan juga, begitu ya Ibu Sumartini ya? Iya, betul. Iya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Sony yang telah memikirkan kepada guru-guru TK khususnya di wilayah Banguntapan. Kita harapkan nanti Pak Sony minta tolong Pak Sony untuk diusulkan kepada di Kapanewon Banguntapan minimal atau di Kabupaten Bantul, karena selama ini kesejahteraan yang diberikan kepada guru-guru kami itu tidak merata ya. Tidak merata begitu ya Bu ya? Ya, misalkan di Kelurahan A itu memberikan kesejahteraan kepada guru-guru TK. Di kelurahan yang lain belum tentu. Nah, tapi alhamdulillah mulai tahun 2022 ini sudah ada perkembangan. Nah, saya itu mengharapkan jika di kelurahan atau di Kapanewon, lebih tingginya itu di kabupaten, jika memberikan bantuan apapun itu jangan sampai menjadikan kesenjangan sosial kepada guru-guru ataupun lembaga-lembaga yang ada di kelurahan. Kalau saya di Kelurahan Jambidan, nah khususnya Kelurahan Jambidan, Banguntapan, dan Kabupaten Bantul, sehingga nanti guru-guru itu kan sering rapat, ketemu. Kalau di lembagamu bagaimana? Nah, sering mencari informasi. Nah, nanti kalau kesejahteraan itu tidak sama, bantuan apapun tidak sama, guru yang bertanya itu menjadi rasanya sedikit kecewa. Tapi insya Allah teman-teman yang mengabdi di taman kanak-kanak ikhlas lillahi ta'ala dan pahalanya nanti surga. Nah, saya doakan Pak Sony sebagai kandidat Lurah Banguntapan nanti dapat terpilih dan segera dilantik, dan saya nitip pesan ya Pak untuk diusulkan ke Kapanewon sehingga semua itu terrealisasi bantuan-bantuan baik uang saku maupun bantuan-bantuan yang lain. Demikian, terima kasih. Amin, terima kasih Bu Sumartini. Bisa nambahi? Ya. Bisa nambahi saya? Ya, silakan Pak Sony. Ya, kemarin itu Nyun Sewu, itu 1 bulan yang lalu kita dari perwakilan dari Yayasan Kebangsaan ini 1 Juni itu Bung Pras sama Bu Tati itu pernah bertemu dengan guru-guru PAUD. Di situ kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau guru-guru PAUD itu perwakilan dari 38 PAUD. Itu tentang kesejahteraannya itu masih kurang. Dan sarana prasarananya juga masih kurang. Di sini nanti seandainya saya terpilih itu apakah yang utama itu yang paling gencar untuk prasarana dan kesejahteraan guru itu. Karena apa? Nyun Sewu, kemarin kita sosialisasi di suatu perdukuhan itu di sana kebetulan saya juga sama anggota Dewan Kabupaten Bantul, itu ada seorang guru
ngomong nyeletuk, Pak, di sini ada tanah, tetapi dibangunkan gedung PAUD. Disetujui sama anggota dewan itu, pakai dana aspirasinya dia di tahun 2023. Tetapi tanah di situ itu belum diwakafkan, kan seperti itu. Makanya nanti seandainya saya terpilih, tanah-tanah kas desa yang di dalam hal ini itu nganggur, tidak bisa digunakan apa-apa sebagai lahan pertanian, tentunya nyun sewu tidak mengurangi itu aturan pergub maupun perdanya, kita mohon izinkan untuk bisa biar ada gedung-gedung PAUD gitu loh. Karena apa? Sekarang itu gedung-gedung PAUD atau sanggar-sanggar PAUD di Kelurahan Banguntapan itu masih banyak yang numpang di rumah-rumah orang, di emper-emperan orang. Bagi saya itu kurang layak lah. Karena apa? Maksud anak-anak kecil, dia itu nyun sewu didik 25 tahun yang akan datang. Dia itu sebagai tulang punggung negara kita gitu loh. Maksud pendidikannya di emperan rumah dan lain sebagainya.